Perkenalkan, nama saya Syabil Alvin Ramarjun dengan NIM akhir 560. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, tentang sistem perundangan di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian perancangan perundang-undangan. Perancangan adalah proses sistematis dan terencana dalam penyusunan regulasi tertulis yang mengikat umum. Pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Landasan utamanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan outputnya yaitu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Kita lanjut, berikutnya ada tahapan pembentukan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada 5 proses perancangan, yaitu pertama, perencanaan, membahas tentang penyusunan prolegnas dan prolegada. Yang kedua, penyusunan, yaitu pembuatan naskah akademik dan draft awal. Yang ketiga, pembahasan, yaitu diskusi antara legislatif dan eksekutif. Yang keempat, pengesahan atau penetapan, yaitu penandatanganan oleh presiden atau kepala daerah. Yang kelima, pengundangan, yaitu penempatan dalam lembaga negara agar berlaku secara sah. Berikutnya ada teori pembentukan peraturan bagian pertama, yaitu ke-1, teori kedaulatan, yaitu hukum lahir dari kekuasaan tertinggi. Di Indonesia menganut kedaulatan rakyat melalui DPR yang dibatasi oleh hukum. Kedua, teori negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu pembentukan peraturan tidak boleh sewenang-wenang dan wajib menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, ada teori menurut Hans Kelsen, yaitu teori hierarki norma. Teori ini menyebutkan hukum tersusun bertingkat. Peraturan rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada teori pembentukan peraturan bagian kedua, yaitu pertama, teori sosiologikal jurisprudensi, yaitu hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3 dasar berlakunya hukum, yaitu yang pertama, filosofi sesuai nilai Pancasila. Yang kedua, yuridis, yaitu memiliki dasar hukum. Yang ketiga, sosiologis, yaitu diterima dan dibutuhkan masyarakat. Berikutnya, ada pengenalan naskah akademik. Nah, apa sih itu naskah akademik? Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, fungsi akademik itu sebagai potret kebutuhan hukum masyarakat, sebagai dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan juga sebagai panduan bagi penyusunan draft peraturan agar substansi tidak melenceng dari tujuan awal. Rancangan peraturan yaitu proses penuangan gagasan dari naskah akademik ke dalam bahasa hukum yang teknis terbagi atas yang pertama, judul, pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, penutup, dan yang terakhir ada penjelasan. Berikutnya ada asas-asas pembentukan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agar peraturan berkualitas wajib memenuhi asas formal, yaitu ke-1, kejelasan tujuan, harus memiliki tujuan yang jelas. Kedua, kelembagaan yang tepat dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ketiga, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi. Tidak boleh salah kamar atau tingkatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Memperhitungkan efektivitas di masyarakat. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan benar-benar dibutuhkan. Keenam, kejelasan rumusan, bahasa hukum yang tidak multitafsir. Keterbukaan masyarakat berhak memberi masukan. Yang terakhir yaitu asas materi muatan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain asas formal, isinya harus mengandung asas yaitu yang pertama, pengayoman dan kemanusiaan. Yang kedua, kebangsaan dan kekeluargaan. Ketiga, kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Kelima, dan yang terakhir, ketertiban dan kepastian hukum.